Jadi persaingannya tuh kalau di UMKM misalnya ya, bukan lagi bersaing dengan kita punya toko, bukan lagi bersaing dengan toko-toko sebelah yang berdekatan atau yang masih satu regional gitu, tapi udah seluruh dunia juga ya Oh, iya, persaingannya ya. betul. Dengan adanya marketplace, dengan adanya digital, internet segala macam nih gitu ya. Jadi persaingannya udah. Hari ini kita akan ngobrol soal fenomena bisnis yang lagi hangat, khususnya tantangan brand lokal dan bagaimana pembisnis bisa tetap bertahan. Halo Coach. Halo Kak Diana. Apa kabar nih Coach? Alhamdulillah baik. Kayaknya baju baru nih Coach. Iya, ini baju Coach. Wih. Tapi nggak sembarang orang bisa punya baju ini. Oke, harus ikut apa dulu Coach? Harus ikut pelatihan program pendidikan coaching SBCC di Corpora Consulting. Silakan lihat ya di bawah linknya. Terdekat tanggal berapa nih Coach? Bulan ini, akhir bulan ini ya? Iya. September ya, Tanggal 2027 ya? 26 dan 27. Iya. Nah, lanjut nih, balik lagi ke topik awal ya, tentang brand lokal. Nah, Coach, apa sih yang paling jadi tantangan utama untuk brand lokal saat ini? Brand lokal berarti memang produksi UMKM lokal lah misalnya gitu ya? Iya, betul. Gitu. Wah, tantangannya tentu persaingan dan perang harga ya, dan harga ya, Bener. terutama ya, gitu. Bukan berarti misalnya persaingan ya, mereka itu sekarang brand lokal itu bukan lagi bersaing dengan sesama produk sejenis, tapi bahkan bisa menjadi persaingannya itu dengan produk yang beda jenis, bahkan beda grup, beda ini ya, beda ini. Contoh gini, transportasi aja deh sekarang, Oke. antara pesawat dengan kereta, itu Iya. saingan loh. Oh, tapi Iya kan? sama-sama satu divisi kan, Coach? Maksudnya Iya, satu tapi kan transportasi. kalau yang dulunya kan antara armada pesawat A dengan B dengan C gitu kan. Ngerti. Sekarang pesawat itu saingannya bukan dengan antar sesama armada pesawat, dengan apa, Sesama jenisnya gitu. dengan sesama brand berbeda brand pesawat gitu ya, tapi dengan kereta. Kan karena udah ada kereta yang cepat, Iya, betul. ada yang luxury, ada yang panoramik, yang berbagai ini ya, banyak jenis. dengan harga yang bersaing gitu ya. Nah, itu persaingan. Jadi persaingannya tuh kalau di UMKM misalnya ya, bukan lagi bersaing dengan kita punya toko, bukan lagi bersaing dengan toko-toko sebelah yang berdekatan atau yang masih satu regional gitu, tapi udah seluruh dunia juga ya persaingannya ya. Betul. Dengan adanya marketplace, dengan adanya digital internet segala macam nih gitu ya. Jadi persaingannya udah mendunia. Jadi walaupun brand lokal, tapi persaingannya global. Wah, mantap sih, Ya, Coach. perang harga, persaingan dari sisi harga ya terutama ya, sama juga gitu kan. Banyak produk-produk dari Cina yang ternyata harganya bisa lebih murah ya, Iya, betul, banyak banget. padahal mereka dari luar negara kita ya. Kita yang UMKM yang ternyata nggak identik juga dengan harga murah ya, Iya. nggak bisa lebih murah lagi dari itu gitu. Karena kadang lebih mahal gitu dari produk-produk Bahkan impor. ada perusahaan MLM gitu ya, antara harga distributor yang antara harga yang dari resminya, itu banyak yang dijual di marketplace dengan harga yang lebih murah. Kenapa gitu, Coach? Ya, misalnya kopi tertentu gitu Iya. ya. Seharusnya harga konsumennya ya yang ditetapkan dari pusat MLM-nya itu harganya misalnya 60.000 ya. Ternyata ada mungkin bahkan downline-nya yang jual gitu ya. Membernya jual produk itu di marketplace dengan harga bukan 60.000. Tapi di bawahnya. 55.000, 50.000, walaupun masih di atas harga harga distributor gitu ya. Tetap mereka dapat untung, tapi mereka mengorbankan margin yang lebih kecil dengan harapan kuantitasnya lebih besar. Gitu. Mereka jadi bersaingnya bukan sesama sesama ini ya, bukan sesama member, bukan persaingannya dengan sesama downline, dengan sesama penjual, tapi persaingannya dengan pusat. Distributornya sendiri. Ya itu contoh ya gitu. Jadi persaingan harga ini sangat ketat juga sekarang gitu ya. Karena banyak sekali produk lokal maupun bahkan luar negeri yang lebih berani untuk memasang margin yang tipis gitu. Betul. Nah, lanjut nih. Kalau misalnya ada daya beli menurun, strategi apa sih yang bisa dilakukan supaya bisnisnya tetap jalan nih, Coach? Kalau ada daya beli belinya menurun, turun, iya. daya beli konsumen. Ini kita tetap mempertahankan produk yang sama dengan harga yang sama mungkin, tapi kita fokusnya bukan kepada harga, tapi fokus kepada nilai, value yang kita tawarkan gitu ya. Kualitasnya gitu. Iya, unique selling-nya gitu ya. Sehingga mereka bisa melihat
kita harus mampu bisa menjual kepada mereka dan mampu membuat mereka melihat antara, eee, harga atau biaya yang mereka keluarkan itu worth it nggak ya, dibanding dengan, value yang mereka dapatkan. Itu kalau kita bicara menjual produk yang memang, tetap mempertahankan dengan harga yang sama, gitu ya. Ada juga yang kita bisa, menjual, dengan diversifikasikan produk tersebut menjadi lebih ekonomis, gitu ya. Misalnya tanpa mengurangi kualitasnya tetap, gitu ya, karena kan kualitasnya pengaruh dengan brand ya. Iya. Gitu. Jadi, kualitasnya ini juga tidak dikurangi. Misalnya dengan jual dengan paket yang lebih kecil atau, packaging yang lebih ekonomis gitu ya, kalau produk-produk yang berupa barang gitu ya, atau, dengan diskon khusus, membership gitu ya. Oh. Contoh kalau misalnya perusahaan pelatihan seperti kita menjual produk pelatihan, program pelatihan yang tadinya full, ya kan berapa hari sekaligus, offline pula gitu kan, mahal. Sekarang kita bisa jual yang, mungkin online Online. atau yang, per modular pertemuannya gitu ya, nggak langsung Oh. harganya full, keseluruhan harus bayar di muka, tapi per pertemuan. Bisa juga Mmm. gitu kan. Jadi Itu tetap mempertahankan kualitas kualitasnya, produknya, kan, kualitas jasanya, ya, hanya diberikan kesempatan buat, mereka memilih, mhm. untuk bisa lebih ekonomis Oh, gitu. udah Coach. Oh, banyak lagi sih. Nah, terakhir nih Coach, mindset apa sih yang perlu dimiliki pengusaha agar Ya, bisa bersaing dengan brand global? Karena udah oke, banyak banget kan ya brand-brand internasional yang terjun di ya. Indonesia. Jadi untuk bersaing dengan brand-brand internasional tersebut agar mereka bisa survive gitu ya, eee, memang diawali dengan mindset dulu ya, Iya, nggak langsung melakukan sesuatu, tapi harus diawali dengan mindset. Jadi harus ada perubahan mindset nih, gitu ya. Yang simpelnya adalah mindset bahwa, kita tidak melihat produk luar itu sebagai pesaing mutlak gitu ya, tapi oke. justru kita bisa ubah mindset kita bahwa mereka itu sebagai, patokan, standar kualitas dan standar brand gitu loh, Oke, inspirasi lah gitu standar ya? inspirasi. Nah, Oke. itu kan menarik tuh, jadi kita Mhm, bisa fokus kepada apa yang kita bisa improve ya dari iya situ kan. betul. Jadi alih-alih melihat mereka sebagai pesaing yang harus dibunuh gitu ya, Iya, harus dimusnahkan, tapi justru kita melihat mereka sebagai sesuatu yang acuan standar gitu ya, buat kita bisa improve semakin diri iya, gitu ya. Nah itu adalah mindset yang utamanya gitu ya. oke. Jadi mindset-nya grow mindset bukan yang, fixed mindset gitu, Mmm, yang harus diubah. Nah dalam rangka kita menjadikan mereka sebagai acuan standar kualitas, standar brand mhm, ya, dan kita ingin improve ke sana, tentu harus dibarengi dengan mindset yang inovatif ya, mindset-mindset yang inovatif gitu ya, yang bisa mengimprove atau menginovasikan berbagai pendekatan yang kita miliki ya, apa kita inovasi dari sisi proses, ya menginovasi dari sisi, marketing, menginovasikan dari sisi operasional, sumber daya, segala macam ya. Itu kita tingkatkan mindset inovasi tersebut sehingga, eee, kita bisa semakin mudah, semakin cepat mendekati standar brand mereka itu, gitu ya. oke. Jadi yang lebih efisien kah? Yang lebih mutakhir kah? Gitu Mhm, ya. Yang lebih pendekatannya lebih, personal kah? Gitu. Ya, jadi contohnya gini, dengan kita punya mindset yang pendekatan personal, contoh deh saya itu pernah ya, walaupun mungkin situasinya dulu bukan yang seperti sekarang ya, yang digital ya, iya. tapi saya melihat di situ mereka ada inovasi pendekatan personal ya, dan meningkatkan loyalitas gitu loh. Mmm, Yaitu ketika saya masih kerja di suatu perusahaan di daerah Sudirman, saya sering tuh nongkrong di kafe di mall sebelah gitu ya. oke. Nah itu kafenya itu kafe lokal, saingannya di Mmm, situ ada Starbucks lah, ada apalah gitu banyak ya. ya? Ada Bengawan Solo lah yang keren-keren gitu ya. Saya di situ, ya saya memilih situ memang sengaja karena situ sepi. Oh, carinya Justru yang sepi ya, saya Coach? lebih suka di tempat yang sepi gitu daripada di kafe yang memang brand besar tapi udah kayak pasar gitu ya. Oke. Saya lebih suka yang sepi gitu. Tapi buat mereka, manajemennya kafe lokal tersebut melihat ini sebagai peluang gitu loh. Dia melihat Mmm, pola saya datang gitu ya, seminggu paling nggak 2 kali, 3 kali saya ke sana gitu ya. Terutama ketika jam pulang kerja, ketika lagi nunggu macet. Saya suka nongkrong di situ. Ya, akhirnya mereka tahu nama saya, akhirnya apa ternyata? Saya dikasih mug khusus dengan nama saya. wah, Dibilang ini Pak, ya karena Bapak sudah sering ke sini, jadi mulai sekarang Bapak,
pakai mak yang ini, jadi nggak akan kecampur dengan mak orang lain gitu. Nah, jadi khusus buat Bapak nih gitu. Loyalitas Nah, itu kan kafenya ya, loyalitas Kak? ya dan layanan personal ya. Nah, Mhm. layanan personal yang lebih canggih lagi adalah dia sampai tahu entah bagaimana ya, mungkin karena saya juga cerita, mereka sempat lihat KTP saya, dia tahu ulang tahun saya, jadi pas saya datang ke sana, Ada treatment. nggak persis di tanggal ulang tahun saya sih, kayaknya 2 hari kemudian saya datang, tapi mereka udah nyiapin hadiah tuh. Wah, treatment khusus gitu Heeh, ya, hadiahnya sih Mas? nggak mahal-mahal, cuman pulpen, tapi pulpen yang eksklusif lah ya, gitu. Oke. "Ini kok Pak, nih hadiah ulang tahun ya," gitu. "Udah tunggu-tunggu dari kemarin Pak," gitu, "ini baru nih." "Ya selamat ya," gitu. Jadi, dan itu disaksikan oleh pengunjung yang lain gitu loh. Jadi ngelihat, Mmm, "Oh ternyata dapat ini ya, treatment khusus nih," gitu, yang di mhm. sini, gitu. Terus, juga mereka menunjukkan bahwa saya dapat mug yang khusus ada namanya, gitu. Jadi bener-bener kayak ditonjolin gitu kan. Jadi, eee pengunjung yang datang itu akhirnya, merasa terkesan dan pengen datang terus ya. Mmm, Bahkan mungkin ngajak temennya. Saya juga kayak akhirnya saya ngajak teman-teman saya untuk nongkrong di situ gitu. jadi malah banyak pelanggannya Iya ya? gitu kan, itu kan strategi yang sebetulnya nggak mahal-mahal banget gitu ya. Oke. Yang penting meningkatkan komunikasi kan, sampai dia tahu tanggal kelahiran saya kan, berarti kan itu komunikasi gitu kan. Mhm. Nah, berarti kita nggak usah anggap bisnis global itu jadi pesaing gitu. Betul gitu ya. Malah justru kita anggap sebagai peluang untuk, Standar iya, standar untuk acuan. standar acuan bisnis kita sendiri Mhm. gitu ya, Coach, ya. Wah, menarik banget pembahasan kali ini. Nah, cukup sekian dari saya Diana dan Saya Ditya Mijaya, sampai sampai jumpa. jumpa.